Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Ananda Putri. NPM-nya 225222027. Dosen pengampu Profesor Dr. Haji Sri Indra Stuti, SMM, mata kuliah Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia. Berikut adalah jawaban dari UTS saya dengan mata kuliah Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia yang dengan soal yang pertama yaitu perusahaan Indofood yang berpencar di beberapa daerah industri dan analisa perusahaannya. Di sini saya mengambil ada 4 perusahaan dari Indofood sendiri dengan 4 cabang Indofood, yaitu cabang pertama saya ambil PT Indofood Sukses Makmur Tanjung Morawa di Medan. Sekilas dari PT Indofood di Medan adalah PT Indofood Sukses Makmur Tanjung Morawa merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang terdiri dari beberapa portofolio produk yang mencakup mie instan, tepung terigu, minyak goreng, margarin, dan lemak nabati, pasta makanan ringan, serta makanan bayi. Indofood bertujuan menjadi penyedia total food solution. Selanjutnya saya ambil dari profil PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Bandung, yaitu sejarah berdirinya PT Indofood CBK Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Intikusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah dengan Akta nomor 249 tanggal 15 November 1990 dan yang diubah kembali dengan Akta nomor 171 tanggal 20 Juni 1991. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang di Bandung ini didirikan pada bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan salah satu cabang dari PT Samaru Food Manufacturing Company Ltd. yang berpusatnya di Jakarta dan dimulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Kemudian yang ketiganya saya ambil dari kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur cabang Pekanbaru. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk cabang Pekanbaru dibangun pada bulan Oktober 1993 dengan nama PT Karinasari Cipta dan pada tanggal 1 Februari 95 berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang berdiri di cabang Pekanbaru. Nah, kemudian selanjutnya dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk divisi nodelnya yang saya ambil di Palembang yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk salah satunya dapat dilihat dari pencapaian rekor muri atas pemasok mie terbanyak. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini memiliki orientasi pasar di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan 1:3 permintaan pasar. Kemudian yang ditanyakan di sini kan resiko keamanan pangan. Nah, sebagai produsen makanan olahan dalam kemasan dan memiliki konsumen dari segala usia, perseroan menghadapi resiko yang berhubungan dengan keamanan higienis, keamanan produk barang jadi yang dipasarkan walaupun perseroan telah memperhatikan faktor higienis makanan tersebut, risiko dan fluktuasi harga dan bahan baku. Untuk pembuatan kemasannya, di sini ada harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat produksi bahan baku dunia, nah tingkat penawaran dan permintaan produk, tingkat konsumsi dunia atas produk-produk yang perkembangan ekonomi dunia pada umumnya, fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional, dan depresi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perseroan. Kalaupun perseroan dapat menaikkan harga jual, produknya akan
tetapi perseroan tidak dapat secara langsung meningkatkan harga jual produk sedemikian rupa sejalan dengan kenaikan harga bahan baku di pasar internasional. Kemudian ada resiko peningkatan kompetensi segmen usaha. Sebagian besar produk perseroan menghadapi kompetensi baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Tidak dapat dipastikan bahwa kompetitor tidak akan mengoptimalkan upaya dalam kompetensi untuk meningkatkan pangsa pasarnya, atau akan ada tambahan pesaing domestik maupun asing yang memasuki pasar di mana perseroan beroperasi. Peningkatan kompetisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Kemudian selanjutnya resikonya adalah resiko suksensi dan keterampilan tenaga kerja. Nah, di sini kesuksesan perseroan tidak luput dari faktor ketersediaan tenaga kerja yang handal untuk terus dapat melakukan yang terbaik sehingga mendukung budaya untuk terus berinovasi agar memperoleh hasil yang unggul. Oleh karena itu, perseroan menyadari risiko kegagalan pengembangan karyawan atau mempertahankan tenaga kerja bertalenta dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, daya saing, dan pertumbuhan risiko. Kemudian yang selanjutnya risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Nah, secara geografis, fasilitas perseroan berupa faktor pabrik, perkebunan, dan gudang distribusi hampir seluruhnya berlokasi di Indonesia yang berlokasi di pulau ada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Letak Indonesia berada di zona pertemuan dari gelombang laut dan letusan gunung berapi. Hal ini dapat terjadi di luar kendali perseroan dan dapat membahayakan keselamatan karyawan, merusak fasilitas, dan mengganggu jalur distribusi. Kalaupun resiko ini tidak berdampak negatif secara langsung terhadap kegiatan usaha perseroan ini di masa lampau, tetapi bencana tersebut akan dapat berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya, yang secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap perseroan pada iklim dan kondisi cuaca risiko yang berhubungan dengan hal tersebut akhir-akhir ini. Nah, di pertanyaan selanjutnya, jawaban saya mengenai prinsip dasar resiko manajemen sumber daya manusia di perusahaan ini. Berikut adalah prinsip dasar manajemen resiko sumber daya manusia di perusahaan Indofood. Yang pertama yaitu identifikasi resiko SDM. Identifikasi resiko potensial resiko yang terdapat mempengaruhi sumber daya manusia di perusahaan. Kemudian evaluasi risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, implementasi, tindakan dan pencegahan, selanjutnya manajemen kinerja, kemudian kepatuhan dan kebijakan perusahaan, selanjutnya rencana darurat, selanjutnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, yang terakhir perlibatan karyawan. Maksudnya di sini melibatkan karyawan dalam proses manajemen risiko SDM dapat membantu mengidentifikasi risiko lebih awal dan mendapatkan masukan yang berharga untuk perbaikan. Kemudian jawaban selanjutnya di poin C, yaitu peran manajemen risiko SDM dalam mendukung kontinuitas perusahaan Indofood dan penjelasannya. Yang pertama yaitu identifikasi risiko SDM. Manajemen risiko SDM pertama-tama melibatkan identifikasi risiko yang berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, ini dapat termasuk risiko seperti pemutusan hubungan kerja yang benar-benar yang besar-besaran, perubahan regulasi ketenaga kerjaan, absensi tinggi, atau perubahan dalam kompetensi yang diperlukan oleh organisasi. Kemudian poin yang kedua, pengukuran dan penilaian risiko. Setelah risiko-risiko SDM diidentifikasi, perusahaan perlu mengukur dan menilai dampak serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk memprioritaskan risiko-risiko yang paling signifikan. Kemudian, pengembangan strategi mitigasi. Nah, manajemen risiko SDM melibatkan pengembangan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi. Selanjutnya, pengelolaan absensi dan kesehatan karyawan. Manajemen risiko SDM juga termasuk pengelola absensi karyawan dan kesehatan mereka, program kesejahteraan karyawan, asuransi, kesehatan, dan tindakan pencegahan
cedera kerja adalah contoh dari upaya-upaya ini. Kemudian pengembangan kemampuan dan kepemimpinan. Perusahaan harus secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan dan kepemimpinan di antara karyawan. Nah, ini dapat membantu dalam meminimalkan resiko-resiko yang terkait dengan kurangnya kompetensi atau kurang kepemimpinan yang efektif. Kemudian yang keenamnya perencanaan kesinambungan. Manajemen risiko SDM harus berintegrasi dalam perencanaan berkesinambungan bisnis atau business continuity planning. Ini termasuk perencanaan untuk mengatasi situasi darurat, termasuk perubahan besar-besaran, kekuatan kerja, atau dalam peristiwa yang mengancam, yang berlangsung di operasional. Kemudian yang terakhir yaitu kepatuhan peraturan ketenagakerjaan. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk menghindari potensi sanksi atau resiko hukum. Kemudian pertanyaan yang D, yang dilakukan organisasi dalam menghadapi tantangan manajemen risiko SDM yang terjadi di perusahaan. Organisasi dapat menghadapi tantangan manajemen risiko SDM sumber daya manusia dengan berbagai strategi dan tindakan. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko SDM, menganalisis risiko yang mungkin terjadi dalam manajemen SDM seperti pemutusan hubungan kerja, penurunan produktivitas, atau masalah kesejahteraan karyawan. Yang kemudian evaluasi risiko, menilai dampak dan probabilitas masing-masing risiko untuk menentukan risiko mana yang paling signifikan dan harus segera ditangani. Kemudian yang ketiga, pengembangan kebijakan dan prosedur. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, pengelolaan kinerja. Melakukan pengelolaan kinerja secara teratur untuk memastikan karyawan bekerja sesuai dengan harapan. Yang keenam yaitu manajemen konflik. Mengatasi konflik di tempat kerja dengan baik dan segera. Konflik yang tidak terselesaikan dapat mengganggu produktivitas dan memicu pengembangan rencana darurat. Kemudian yang kesembilan itu monitoring dan pelaporan. Ada diversifikasi tenaga kerja, kemudian asuransi SDM, dan yang terakhir ada konsultasi dengan ahli. Nah, jika perlu kebijakan asuransi yang sesuai untuk melindungi organisasi, kita dapat berkonsultasi dengan ahli atau konsultan manajemen risiko SDM untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang risiko dan cara mengatasi masalahnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan dalam menilaikan manajemen risiko pada perusahaan ini, yaitu perusahaan Indofood. Di sini saya memiliki 10 poin langkah umum yang dapat dilakukan dalam penilaian manajemen risiko SDM. Yang pertama yaitu identifikasi risiko SDM, selanjutnya penilaian risiko, selanjutnya prioritas risiko, perencanaan manajemen risiko, implementasi tindakan perbaikan, monitoring dan pengendalian, evaluasi dan perbaikan terus-menerus, perlibatan pihak terkait, kemudian pendidikan dan pelatihan. Nah, selanjutnya dokumentasi. Penting untuk mendokumentasikan seluruh proses manajemen risiko ini. Manajemen risiko SDM termasuk risiko yang diidentifikasi, tindakan yang diambil, dan hasil evaluasi. Nah, yang poin F yaitu peran teknologi HR dalam manajemen risiko SDM dan jelaskan peran teknologi yang mana yang lebih efektif digunakan bagi perusahaan Indofood dalam mengatasi manajemen risiko SDM. Kemudian kenapa demikian dan jelaskan. Nah, jawaban saya, manajemen risiko SDM penjelasannya mengenai peran teknologi dalam mengatasi dalam manajemen risiko, pilihan teknologi dalam efektif untuk digunakan perusahaan Indofood, yaitu yang pertama manajemen data dan analisis. Nah, teknologi HR memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data karyawan
dengan lebih efisien. Selanjutnya, pengelolaan kinerja. Perangkat lunak HR dapat membantu dalam mengelola kinerja perusahaan, dapat mengatur sasaran kinerja, mengukur pencapaian, dan memberikan umpan balik secara terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengelolaan absensi dan cuti. Teknologi HR dapat mempermudah perusahaan dalam melacak absensi cuti dan izin karyawan. Nah, yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Perangkat lunak HR dapat digunakan untuk merencanakan atau melacak dan mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya saya beralih ke kasus 2 atau pertanyaan yang kedua tentang perusahaan Google, di mana dikatakan manajemen risiko di perusahaan Google. Berikut adalah beberapa aspek utama manajemen risiko di perusahaan Google yang saya dapatkan, yaitu yang pertama itu identifikasi risiko. Google harus mengidentifikasikan berbagai jenis risiko yang mungkin mempengaruhi operasinya. Selanjutnya evaluasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, Google melakukan evaluasi untuk menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Selanjutnya mitigasi risiko. Google mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Yang keempat, pengelolaan risiko. Perusahaan ini mengalokasikan sumber daya dan tanggung jawab untuk mengelola risiko. Nah, ini dapat mencakup penerapan kebijakan dan prosedur keamanan, pengembangan sistem pemantauan atau perubahan dalam struktur bisnis. Selanjutnya, pengelolaan risiko dan komunikasi risiko, serta pengawasan dan pelaporan. Nah, yang terakhir itu ada pemulihan risiko. Selain upaya pencegahan, Google juga memiliki rencana pemulihan risiko untuk mengatasi situasi darurat atau insiden yang mungkin terjadi. Kemudian pertanyaan poin B atau yang kedua, prinsip dari manajemen risiko SDM yang bisa saudara kemukakan di perusahaan Google. Prinsip dasar manajemen risiko di perusahaan seperti Google atau perusahaan manapun ini melibatkan serangkaian tindakan atau pendekatan untuk mengelola risiko yang terkait dengan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa identifikasi risiko yang mungkin bisa diterapkan di perusahaan Google ini, yaitu identifikasi risiko, identifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi SDM perusahaan seperti turnover-nya karyawan, kurang keterampilan, atau isu-isu perundangan terkait dengan tenaga kerja. Kemudian evaluasi risiko, menilai dampak dan probabilitas setiap risiko yang diidentifikasi untuk menentukan risiko mana yang paling berdampak atau perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Kemudian perencanaan strategis, kebijakan dan prosedur, keterlibatan karyawan, pengukuran kinerja, fleksibilitas atau responsif, kemudian transparansi dan komunikasi, selanjutnya kepatuhan hukum dan peraturan, yang terakhir ada evaluasi yang terus-menerus. Poin yang ketiga yaitu bagaimana peran manajemen risiko SDM dalam mendukung kontinuitas perusahaan Google. Di sini ada berikut beberapa aspek peran manajemen risiko SDM dalam mendukung kontinuitas Google. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, pengembangan dan referensi bakat, selanjutnya pengelolaan krisis, kepatuhan hukum dan etika, yang kelima analisis risiko, kemudian ada pelatihan dan pengembangan, selanjutnya komunikasi krisis, dan yang terakhir ada rencana suksesi. Suksesi itu manajemen risiko harus merancang rencana suksesi untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki pemimpin yang kompeten, yang siap mengambil alih jika terjadi perubahan pada manajemen perusahaan tersebut. Nah, di sini yang D-nya itu pertanyaan selanjutnya, organisasi termasuk Google harus mengambil tindakan yang tepat dan menghadapi tantangan manajemen sumber daya manusia yang dapat timbul di dalamnya. Berikut beberapa langkah yang mungkin bisa diambil. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko sumber daya manusia dulu. Jadi pertama-tama organisasi harus mengidentifikasi. Selanjutnya mengevaluasi risiko, kemudian melakukan pengembangan strategi manajemen risiko, kemudian pengukuran dan pengendalian risiko itu sendiri, kemudian rekrutmen dan pemeliharaan SDM yang berkualitas, kebijakan dan prosedur yang jelas,
keterlibatan karyawan, serta pelatihan dan pengembangan karyawan, adanya monitoring dan pelaporan, dan penyesuaian strategi. Nah, jika ada perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis atau dalam karakteristik resiko, organisasi harus siap untuk menyesuaikan strategi manajemen karyawan. Kemudian ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menjalankan manajemen risiko SDM pada organisasi Google. Nah, yang pertama itu ada identifikasi risiko. Kemudian ada penentuan prioritas risiko, pengukuran risiko, identifikasi kontrol yang ada, pengembangan rencana manajemen, ada implementasi rencana, selanjutnya pemantauan dan evaluasi, komunikasi dan pelaporan, penyesuaian dan perbaikan, serta kepatuhan dan hukum. Nah, ini ada bagaimana peran teknologi manajemen risiko. Kemudian di sini selanjutnya yang pertanyaan terakhir mengenai apa yang dianalisa saudara membedakan kedua perusahaan ini. Jadi yang saya analisa dari dua perusahaan ini yaitu perusahaan PT Indofood dengan perusahaan Google, kemudian risiko SDM-nya dalam menanggapi gimana apa yang membedakan kedua perusahaan ini dalam memanage risiko SDM-nya. Kemudian di penjelasannya, alasannya mengapa demikian. Baik, perusahaan Indofood dan Google adalah dua perusahaan yang beroperasi di industri yang berbeda dan memiliki skala yang sangat berbeda. Oleh karena itu, perbedaannya itu pun bervariasi. Berikut ada beberapa perbedaan potensial dalam manajemen risiko sumber daya manusia di kedua perusahaan ini. Yang pertama yaitu perusahaan Indofood. Nah, di sini perusahaan Indofood di sini skala dan jenis industri. Indofood adalah perusahaan makanan dan minuman yang beroperasi di industri manufaktur PMCG, fast moving consumer good. Risiko SDM di perusahaan ini mungkin lebih terkait dengan manajemen rantai pemasokannya atau pasokan, kualitas produk, dan kebutuhan tenaga kerja dalam operasi pabrik dan distribusi. Sedangkan Google adalah perusahaan teknologi yang beroperasi di industri teknologi informasi. Resiko SDM di Google mungkin lebih berkaitan dengan pengembangan dan retensi talenta teknologi, kompetisi di pasar tenaga kerja teknologi, serta perubahan cepat dalam teknologi dan tren industri. Kemudian yang kedua, komposisi tenaga kerja. Indofood mungkin memiliki sebagian besar tenaga kerja dalam lingkungan manufaktur dan distribusi yang mungkin memerlukan manajemen risiko terkait dengan keselamatan kerja, pelatihan karyawan dalam operasi pabrik. Sedangkan Google memiliki banyak karyawan di bidang teknologi dan pertimbangan perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak, pengembangan risiko SDM di Google mungkin lebih fokus pada retensi talenta teknologinya, pengembangan karir, dan keamanan data. Selanjutnya dengan tentang kebijakan dan praktik perusahaan. Di Indofood, perusahaan makanan mungkin memiliki kebijakan kesejahteraan karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta pelatihan karyawan yang sangat berfokus pada industri makanan. Sedangkan di Google sendiri, perusahaan teknologi yang mungkin memiliki kebijakan yang berfokus pada inovasi, fleksibilitas kerja, dan perkembangan profesional. Yang keempat yaitu adalah lingkungan regulasi. Nah, di Indofood, regulasi dan industri makanannya mungkin lebih terkait dengan standar keamanan pangan dan lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi cara perusahaan mengelola risiko SDM. Sedangkan di Google, di industri teknologi regulasi dapat berkaitan dengan perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan privasi yang juga mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir yaitu skala global. Google adalah perusahaan global yang beroperasi di berbagai negara sehingga manajemen risiko SDM di Google mungkin lebih kompleksnya karena berbagai hukum, budaya, dan kebijakan yang berbeda di berbagai negara. Sedangkan di Indofood mungkin memiliki operasi yang lebih terbatas secara geografis yang dapat mempermudah manajemen risiko SDM di beberapa aspek. Kesimpulannya,
Perbedaan-perbedaan ini menggambarkan bahwa manajemen risiko SDM sangat tergantung pada konteks industri, ukuran perusahaan, dan kebijakan perusahaan. Setiap perusahaan itu mengidentifikasi risiko SDM yang paling relevan bagi bisnisnya dan pengembangan strategis sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Baik, demikianlah jawaban dari UTS saya dengan mata kuliah manajemen risiko sumber daya manusia. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.